Halo, selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi hadir di kelas pasti. Saat ini akan saya temani Bapak Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Habibi. Saya dari Divisi Fixed Income. Di sini saya akan menjelaskan atau akan sharing refresh terkait obligasi. Obligasi yaitu surat utang. Jadi temanya di sini yaitu obligasi alternatif investasi. Tenang untuk investor. Gitu Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, sebelumnya di sesi ini saya ingin berkenalan dulu sama Bapak Ibu terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini, di mana kita membahas terkait obligasi. Oke, Bapak Ibu, saya mulai saja. Pertama, sebelum kita ke materi intinya, di sini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa klasifikasi aset investasi itu ada beberapa jenis instrumen investasi. Di sini, kalau dari bagian di bawah ini, itu ada jenis instrumen investasi dari yang low risk sampai yang high risk. Di mana eh, klasifikasinya yang pertama dari low risk dulu itu ada deposito, terus dilanjutkan dengan SBI, dilanjutkan dengan obligasi, saham, sampai terakhir derivatif. Oke, jadi semakin berisiko investasi, semakin tinggi juga tingkat imbal hasilnya, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sebagai nasabah, yang harus kita wajib ketahui yaitu risk profile kita, yaitu profil risiko kita gitu. Bagaimana kita bisa mentolerir eh, minus yang bisa kita tolerir gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nextnya kita akan berkenalan dengan jenis instrumen obligasi. Seperti di layar Bapak Ibu, pengertian obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga lainnya sebagai penerbit surat utang dengan nominal dan waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan. Jadi, eh, obligasi ini atau surat utang ini memiliki beberapa karakteristik untuk memenuhi si surat utang tersebut. Yang pertama, itu ada namanya penerbit atau entitas yang menerbitkan obligasi. Siapa saja sih yang boleh menerbitkan obligasi gitu ya Bapak Ibu pertanyaannya ya. Yang boleh menerbitkan obligasi yaitu pertama pemerintah, terus kedua itu perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN Bapak Ibu gitu. Lanjutnya karakteristik obligasi sebelum setelah penerbit.
itu ada namanya nilai nominal atau yang disebut dengan jumlah emisi. Jadi target yang akan diterbitkan oleh si entitas tersebut gitu. Entah itu targetnya bisa 500 miliar, bisa 1 triliun, itu tergantung dari si penerbit atau si entitas yang menerbitkan obligasi tersebut gitu. Terus setelah itu karakteristik obligasi ada namanya kupon. Kupon itu sama halnya dengan bunga. Jadi kupon yang ditawarkan oleh si entitas tersebut gitu. Jadi sebelum di pasar perdana itu biasanya yang ditawarkan itu indikasi level kupon eh, obligasi yang ingin terbit gitu. Contohnya misalkan indikasinya itu levelnya di level 7% sampai 7,5% gitu. Nanti pada saat final kuponnya itu bisa di angka 7% maupun bisa di angka 7,5% gitu. Jadi pasti di antara indikasi tersebut hasil final kuponnya. Jadi tidak bisa kalau misalkan pada saat pasar perdana ditawarkan kuponnya itu 7,7% sampai 7,5%, nanti pada saat final kupon itu di 8%, itu nggak bisa gitu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya pada saat final kupon itu kupon yang diterbitkan pada saat final itu diindikasi antara 7 sampai 7,5% gitu. Jadi bisa 7%, bisa 7,25%, bisa juga 7,5% gitu Bapak Ibu. Lanjut karakteristik obligasi lainnya yaitu jangka waktu. Biasanya entitas yang menerbitkan obligasi tersebut itu sudah menyiapkan jangka waktu atau tenor di obligasi atau surat utang tersebut. Biasanya entitas itu menerbitkan jangka waktunya yang paling pendek itu 370 hari atau 1 tahun. Eh, yang lebih tingginya itu ada 3 tahun, lebih tingginya lagi 5 tahun. Bahkan sampai saat ini ada entitas yang menerbitkan obligasi atau surat utang sampai dengan 10 tahun, Bapak Ibu. Dengan biasanya kalau jangka waktunya itu semakin tinggi, semakin panjang gitu jangka waktunya, otomatis kupon yang ditawarkan juga semakin tinggi, Bapak Ibu. Hmm. Oke, karakteristik obligasi lainnya yaitu rating namanya atau peringkat gitu. Siapa sih yang memberikan rating atau peringkat di obligasi tersebut? Untuk di Indonesia itu ada namanya Fitch atau ada juga Pevindo, ada juga saat ini KRI, Kredit Rating Indonesia. Itulah lembaga yang memberikan rating atau peringkat pada obligasi yang akan terbit gitu ya Bapak Ibu ya. Dan pastinya entitas atau si penerbit surat utang surat utang ini atau obligasi itu mempunyai tujuan. Tujuan diterbitkannya obligasi atau surat utang gitu. Jadi ada beberapa tujuan, salah satu sebagai contoh itu pemerintah itu menerbitkan surat utang. Biasanya salah satu tujuannya itu untuk pembangunan gitu ya, untuk infrastruktur. Kalau beda halnya dengan perusahaan swasta gitu atau BUMN, itu biasanya tujuan menerbitkan obligasi itu lebih ke arah ekspansi perusahaannya atau dia mau akuisisi bisnis perusahaan lain atau apa gitu. Jadi ada beberapa tujuan si entitas untuk menerbitkan surat utang atau obligasi gitu Bapak Ibu. Hmm. Oke, jadi obligasi sendiri di Indonesia itu ada beberapa. Umumnya
Obligasi itu ada obligasi pemerintah, jadi atau nama lainnya government bonds, itu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, gitu, oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dan ada juga obligasi eh, korporasi, itu corporate bonds, biasanya di luar dari pemerintah. Misalkan perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta, itu disebutnya corporate bonds. Yang membedakan apa sih antara obligasi pemerintah dan obligasi korporasi gitu? Yang membedakan adalah untuk obligasi pemerintah itu yang paling yang paling Yang paling banyak itu biasanya untuk obligasi pemerintah sudah pasti itu untuk pembagian kupon itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu ada 2 kali pembagian kupon atau pembagian bunga gitu ya ke investor yang sudah membeli eh, obligasi dari obligasi pemerintah. Yang kedua, bedanya dengan obligasi korporasi, kalau obligasi korporasi itu pembagian kuponnya setiap 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun pembagian kupon di obligasi korporasi atau obligasi eh, perusahaan itu 4 kali pembagian kuponnya, gitu. Untuk pajak bagaimana Bapak Ibu? Kalau pajak itu baik obligasi pemerintah maupun obligasi perusahaan atau obligasi korporasi itu pajaknya sama-sama dipotong 10% gitu. Beda halnya dengan instrumen keuangan yang lain, misalkan deposito gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau deposito itu pajaknya dikurangin 20%. Jadi setengahnya gitu ya Pak. Kalau obligasi itu 10% untuk pemotongan pajak, untuk deposito itu 20% gitu. Saya lanjut. Di sini salah satu contoh government bonds. Government bonds ini atau obligasi pemerintah itu pasti di setiap tahun pasti ada namanya obligasi acuan atau benchmark gitu ya. Jadi acuan untuk tahun 2026 sendiri itu ada tenor 5 tahun, tenor 10 tahun, 15 tahun maupun 20 tahun gitu. Di sini benchmark untuk tahun 2025 yang 10 tahun itu ada FR103. Kalau untuk 2026 itu benchmarknya FR108. Terus untuk benchmark tahun 5 tahun di tahun 2025 itu ada FR104. Untuk tahun 2026 itu ada FR109 dengan kupon yang variatif. Untuk FR103 ini kuponnya 6,75%. Untuk FR104 ini di 6,5%. Terus FR106 ini benchmark 15 tahun, kuponnya 7,125%. Ada juga FR107. Ini benchmark acuan untuk yield tenor 20 tahun gitu. Dengan kupon di 7,125%. Untuk di sebelah kanan ini ada seri non benchmark. Seri non benchmark ini seri yang di luar acuan dari seri benchmark eh, pada tahun tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Ada FR96, FR97 dan FR168 dan FR68 dengan kupon yang bervariatif. FR96 ini kuponnya 7%, FR97 ini di kupon 7,125% dan FR68 ini di kupon 8,375% gitu. Tinggi ya FR68 kuponnya 8,375% dengan jatuh tempo itu di tanggal 15 Maret 2034. Nah, saya ingin menjelaskan juga Bapak Ibu, biasanya kalau semakin tinggi kupon di obligasi pemerintah ya Bapak Ibu ya, itu harganya juga semakin premium.
Nah, harga premium itu harga yang ada di market, di secondary market itu harganya yang lebih dari 100 gitu. Jadi kalau harga 114 ini udah termasuk harga yang cukup premium ya Bapak Ibu ya. Dengan kupon 8,375% gitu. Jadi kalau misalkan di obligasi itu harga 100 disebutnya par, harga par Bapak Ibu. Gitu. Kita lanjut. Sampai sini Bapak Ibu apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada yang masih kurang jelas gitu, boleh ditanya melalui kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya lanjut. Ini kepemilikan obligasi pemerintah. Untuk obligasi pemerintah saat ini kepemilikannya itu secara keseluruhan itu porsi paling besar masih dipegang oleh Bank Indonesia ya Bapak Ibu ya. Dan porsi paling besar yang kedua itu ada di perbankan. Lalu nomor tiga itu ada di asuransi dan dana pensiun. Dan setelahnya baru dipegang oleh eh, investor asing gitu Bapak Ibu. Jadi untuk volatilitas obligasi di market obligasi di Indonesia ini memang tidak terlalu fluktuatif gitu. Jadi memang biasanya harga obligasi itu lebih cenderung mengikuti arah makroekonomi. Tapi sebenarnya paling eh, berbanding terbalik itu kalau BI rate kita itu di angka sekarang kan masih sama ya, masih dipertahankan di 4,75. Kalau misalkan BI rate kita itu tinggi, otomatis harga obligasi itu berbanding terbalik dengan suku bunga gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan suku bunganya tinggi, otomatis harga obligasi biasanya akan melemah atau akan turun gitu, sehingga yield yang diperoleh oleh klien itu naik gitu. Jadi beda halnya kalau misalkan uh, suku bunga Indonesia itu diturunkan di level terendah gitu misalkan, otomatis memicu adanya kenaikan harga obligasi gitu Bapak Ibu. Jadi BI rate itu biasanya berbanding terbalik dengan harga obligasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelahnya ini surat utang negara berbasis konvensional. Ada beberapa jenis surat utang negara konvensional yang diterbitkan oleh eh, pemerintah gitu ya. Ada di sini namanya ORI, ada juga SPN, ada juga surat utang negara falas. Itu denominasinya mata uangnya di luar dari rupiah ya Bapak Ibu ya. Ada juga SBR, Saving Bond Retail. Ini yang rupiah. Kecuali yang surat utang negara yang falas. Ini di luar dari rupiah gitu. Disebut juga kalau untuk USD itu namanya Indon untuk yang konvensional. Untuk yang syariah itu Indois namanya gitu. Untuk pembagian kuponnya gimana kalau kalau untuk yang falas itu pembagian kuponnya setiap 6 bulan sekali juga dan tidak dikenakan pajak. Jadi pajaknya 0% untuk yang valuta asing gitu Bapak Ibu. Beda halnya dengan yang rupiah. Kalau rupiah kita masih dikenakan pajak 10% oleh pemerintah, baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Selanjutnya ini ada surat utang negara yang berbasis syariah. Itu ada beberapa jenis. Contohnya ada sukuk retail, ada Islamic fixed rate,
ada juga SPNS, yang tadi SPN itu yang konvensional. Untuk yang syariah namanya SPNS, Surat Pembendaharaan Negara Syariah. Ada juga PBS, PBS itu Project Based Sukuk. Ini sama halnya dengan FR. Kalau di konven itu namanya fixed rate untuk obligasinya, fixed rate 98, 9, eh, fixed rate 97, 96, 100, 101. Kalau PBS ini eh, ada ada jenisnya lagi gitu ya. Ada serinya lagi, ada PBS 30, PBS 32, PBS 5 dan lainnya gitu. Jadi biasanya dari beberapa seri ini eh, beda-beda untuk kuponnya gitu Bapak Ibu ya. Untuk kuponnya itu bervariatif, ada yang 5%, ada yang 7%, ada yang 8%, dan jatuh temponya juga bervariatif. Ada yang 2030, 2032, ada yang 2038 gitu. Jadi bervariatif antara kupon dan jatuh temponya gitu. Untuk pembagian kupon sama setiap 6 bulan sekali juga. Jadi 1 tahun itu menerima 2 kali pembagian kuponnya gitu. Untuk pajaknya juga sama ya Bapak Ibu ya di 10%. Oke, kita lanjut di obligasi korporasi. Di sini pengertian obligasi korporasi, yaitu obligasi korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, baik itu BUMN ataupun BUMD ya Bapak Ibu, untuk memperoleh dana. Jadi investor yang membeli obligasi korporasi ini sama halnya dengan obligasi pemerintah akan menerima kupon secara berkala, yaitu setiap 3 bulan sekali untuk obligasi korporasi dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, saya kasih simulasi, misalkan pada saat IPO itu IPO obligasi korporasi harga di 100 ya Bapak Ibu, dengan tenor misalkan 370 hari. Nanti pada saat jatuh tempo itu uang pokok misalkan Bapak Ibu memesan di nominal 1 miliar gitu ya. Nanti pada saat 3 bulan itu akan ada kupon yang akan dikreditkan ke RDN Bapak Ibu. Dan pada saat jatuh tempo itu nanti yang akan dikembalikan yaitu pokoknya 1 bio plus bunga terakhir atau kupon terakhir yang didapat yang diperoleh oleh investor gitu Bapak Ibu ya. Jadi pengembaliannya itu pengembalian pokok plus bunga atau kupon yang didapat pada saat terakhir pembagian kupon gitu. Biasanya pembagian kupon terakhir itu pada saat jatuh temponya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nextnya di sini faktor yang mempengaruhi minat investor terhadap obligasi korporasi. Yang pertama ada rating, rating kredit ini. Pengertiannya itu jadi biasanya rating kredit itu sangat mempengaruhi minat investor. Jadi rating kredit ini sebagai gambaran terkait kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya gitu Bapak Ibu. Biasanya semakin tinggi rating kredit yang diberikan oleh pemeringkat lembaga pemeringkat ke obligasi atau ke surat utangnya, itu semakin tinggi juga kepercayaan investor terhadap si obligasi tersebut gitu Bapak Ibu. Jadi walaupun misalkan nih ada salah satu perusahaan obligasi yang menerbitkan obligasi itu grade-nya itu atau ratingnya itu misalkan triple A plus gitu. Jadi kepercayaan investor terhadap obligasi ini itu cukup baik gitu. Jadi kepercayaan bahwa si perusahaan ini eh, itu dari laporan keuangan dari semuanya itu overall cukup baik untuk membayar kembali eh, utangnya gitu ya, membayar kembali surat utang yang telah diterbitkan oleh si eh,
entitas tersebut gitu. Biasanya kalau ratingnya semakin tinggi, itu kupon yang diberikan memang tidak terlalu besar gitu. Oke, yang kedua ada namanya suku bunga. Suku bunga itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kupon kupon yang diberikan oleh si entitas tersebut, oleh si penerbit obligasi kepada calon investor yang membeli obligasinya gitu. Lanjutnya ada industri dan sektor, lalu ada struktur dan karakteristik obligasinya gitu Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan jadi perbedaan obligasi pemerintah maupun dan obligasi korporasi. Secara resiko itu obligasi pemerintah resikonya lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi. Obligasi memang di setiap jenis instrumen investasi itu pasti punya resiko. Jadi nggak mungkin di instrumen investasi itu yang no risk gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap jenis instrumen investasi pasti memiliki resiko gitu. Walaupun resikonya itu bisa kita takar lah porsinya gitu. Jadi untuk resiko obligasi pemerintah itu tetap ada risiko tapi lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi gitu. Terus untuk kupon obligasi pemerintah itu cukup stabil. Kalau obligasi korporasi itu lebih tinggi gitu. Jadi kupon obligasi pemerintah biasanya lebih kecil dibandingkan obligasi korporasi. Untuk jaminan, kalau untuk pemerintah itu sudah dijamin oleh negara gitu, diatur dalam undang-undang. Kalau obligasi korporasi itu tergantung dari penerbitnya entitas tersebut gitu yang menerbitkan obligasinya. Untuk likuiditas, untuk obligasi pemerintah itu lebih liquid dibandingkan obligasi korporasi gitu. Dan di sini ada keuntungan dan resiko kalau kita sebagai investor itu membeli eh, produk obligasi. Keuntungannya itu sebenarnya yang paling kelihatan dari pajak sih Bapak Ibu. Pajaknya itu kalau obligasi hanya 10% pemotongannya. Kalau di luar obligasi seperti deposito itu lebih besar yaitu di angka 20%. Dan keuntungannya itu eh, imbal hasilnya itu lebih tinggi biasanya dibandingkan rate deposito. Biasanya untuk obligasi itu kupon 7% lah, 6 sampai untuk saat ini ya, untuk saat ini di kisaran 6 sampai 7%-an gitu. Jadi selain itu pendapatan tetap dari kupon. Jadi setiap 3 bulan misalkan kita taruh nominal nominal yang sudah kita tetapkan gitu ya. Itu kupon yang didapat setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan itu udah fix gitu. Jadi kasarannya kita mendapatkan di passive income ini kita mendapatkan gaji tambahan lah gitu. Atau kalau yang berbisnis itu ada omset tambahan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kita keuntungan lagi tujuan obligasi ini untuk diversifikasi portofolio Bapak Ibu gitu. Jadi jangan kita tempatkan untuk investasi itu di satu produk aja gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus diversifikasi portofolio kita. Entah itu kita taruh di berapa persen dari wealth kita kita taruh di saham, di obligasi, di reksadana, di tabungan atau di deposito. Itu jadi kita harus diversifikasi portofolio yang sudah kita kumpulkan selama ini gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjutnya yaitu ada adanya potensi mendapatkan capital gain gitu. Sebagai contoh, kalau misalkan kita beli pada saat IPO, pada saat di pasar perdana kita beli di harga 100, otomatis seiring berjalannya waktu itu
eh, harga akan naik turun gitu ya. Ketika naik, otomatis kita bisa mendapatkan capital gain. Jadi kita beli di harga 100, kita jual lagi di harga 102, 103 gitu. Jadi kan ada capital gain kurang lebih 3% gitu ya dari eh, dari portofolio kita gitu Bapak Ibu. Selain kita dapat adanya potensi mendapatkan capital gain, kita juga mendapatkan kupon, fix kupon gitu. Jadi misalkan 7% per tahun ya, kita mendapatkan udah fix 7% plus adanya lagi capital gain. Capital gain itu beragam, jadi tergantung kondisi market pada saat itu gitu. Bisa kita mendapatkan tambahan 3% lagi dari capital gain ataupun 2% bahkan sampai 5% gitu. Oke, kita bahas terkait resikonya saat ini. Resikonya itu ada namanya resiko likuiditas. Jadi kalau misalkan eh, di obligasi korporasi gitu misalkan ya, ada resiko likuiditas. Jadi misal Bapak Ibu mau jual obligasi tersebut di hari itu gitu. Tergantung market kalau ada di market itu tidak biasanya kan kalau di saham itu ada bid offer ya Bapak Ibu ya yang sudah terlihat jelas di aplikasi gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk di obligasi sendiri itu beda. It- untuk di pasar obligasi itu biasanya kita adanya itu eh, over the counter OTC. Jadi proses negosiasi gitu Bapak Ibu. Terus ada juga resiko gagal bayar dan ada juga resiko suku bunga. Resiko suku bunga ini ya yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Biasanya kalau misalkan harga suku bunga Indonesia itu naik, otomatis harga obligasi yang sudah kita pegang itu biasanya akan turun gitu Bapak Ibu. Jadi suku bunga itu berbanding terbalik dengan harga obligasi gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa faktor lainnya ya yang mempengaruhi harga obligasi itu naik atau turunnya. Jadi tidak saklek ke suku bunga Indonesia aja, tapi ada beberapa faktor lainnya gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau mau buka, mau apa, mau berinvestasi obligasi, yang paling penting harus ada account di CGS, terus nanti kita bisa transaksi pada saat RDN-nya sudah ada gitu ya, gitu Bapak Ibu. Untuk sampai saat ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait terkait obligasi atau surat utang. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis aja di kolom komentar, Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Ade, Bapak Ibu ya. Berarti di sini Bapak Ibu sendiri sudah cukup familiar terkait obligasi Bapak Ibu ya. Biasanya eh, banyak klien itu dia karena kita ini sekuritas jadi dianggapnya di CJS itu tidak ada eh, produk obligasi gitu Bapak Ibu. Jadi di CJS ini tidak tidak hanya produk saham aja, tapi ada beberapa produk yang bisa difasilitasi oleh CGS. Contohnya obligasi dan reksadana gitu Bapak Ibu.
Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Gimana nih eh portofolio Bapak Ibu terkait isu kemarin MSCI? Apa ada yang mau sharing-sharing juga Bapak Ibu? Jadi ada beberapa pertanyaan juga. Ini di luar konteks ya Bapak Ibu ya. Jadi MSCI itu berdampak nggak sih terhadap market obligasi gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk sejauh ini sih sebenarnya berdampak nggak juga sih Bapak Ibu. Harga obligasi saat ini itu cukup stabil. Memang dalam seminggu kemarin juga ada penurunan ya. Jadi nggak hanya di saham aja, di obligasi juga ada penurunan, koreksi lah, koreksi wajar harga obligasi gitu. Apalagi kemarin juga sempat ada beberapa isu terkait penurunan kita ya, rating kita yang tadinya stable menjadi negatif gitu ya Bapak Ibu. Oke, sesi untuk saya akan saya akhiri sebentar lagi Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh eh, Mas Ade yang akan menjelaskan terkait materinya gitu ya. Oke, di sini saya undur diri. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Mas Ade. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu dan portofolio Bapak Ibu bisa hijau ya Bapak Ibu ya. Hijau pekat gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Oke, halo, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Menarik ya, materi dari Mas Habib ini tentang obligasi ya. Jadi salah satu alternatif di kala market saham sedang turun ya Bapak Ibu ya. Oke, saya di sini mewakili untuk bagian aplikasi. Untuk pembelian obligasi nanti kita akan belajar sama-sama ya. Sebelumnya udah diceritain nih tentang obligasi, lalu apa resiko dan keuntungannya. Nah, sekarang bagaimana cara membelinya dan cara buka akunnya bagaimana? Nah, oke, saya izin share screen dulu. Hmm, hmm, hmm. Oke, Mas. Oke, screen.
Pertama kita akan buka websitenya dulu, cgsi.co.id ya. Eh, .co.id, sorry. Nah, oke ya. Lalu kita akan masuk ke login. Ini adalah tampilan dari website CGSI Indonesia ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk pertama itu akan login dulu. Nah, di sini ada pilihannya CGS iTrade, iTrade Syariah dan CGS iTrade Fund. Nah, untuk obligasi sendiri itu masuknya di CGS iTrade Fund ya. Dia digabung dengan reksadana. Kita langsung diklik saja CGS iTrade Fund. Nah, ketika sudah daftar akun, nanti akan dikasih ID dan password ya. Oke, sebentar saya login dulu. Hmm, hmm. Nah, ini adalah tampilan untuk login awal ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada reksadana. Nah, reksadana itu nanti akan ada sesi tersendiri tentang reksadana. Lalu sekarang yang kita akan fokuskan adalah ke bagian obligasi. Nah, tampak awal itu ini adalah di menu portfolio ya, portofolio. Nah, jadi obligasi ini bisa dibeli oleh ada obligasi namanya corporate dan obligasi untuk eh, ori untuk negara ya. Namun kita akan lihat dulu produk yang di sini yang tertera itu. hmm, Nah, kita pilih produk, lalu ke obligasi, kita klik ke list obligasi. Nah, ini ada obligasi corporate ya. Di sini ada dari INKP, ini jadi yang nerbitin dari perusahaan INKP ya. Lalu yang selanjutnya ada SMIN, ini ada uh, Mudarabah ya, berkelanjutan tahap 4 dari NKP ini sepertinya kayak model-model syariah ya. Lalu di sini ada obligasi negara juga, ada seri FR 100 dan FR 10103. Lalu ada juga kalau Bapak Ibu dengar obligasi retail ya, ORI ya. Cuman di sini kita belum masuk, sedang proses. Nah, sebenarnya untuk langkah-langkah membeli obligasi itu adalah simpel Bapak Ibu ya, nggak terlalu ribet. Kita cari dulu produknya ya. Di sini misalnya kita akan membeli obligasi nih dari INKP. Nah, kita cek dulu ke list beli. Nah, ini tertera siapa penerbitnya, lalu tanggal peluncurannya kapan. Di sini dari NKP peluncuran tanggal 4 Oktober 2024. Lalu tanggal jatuh temponya di sini tertera 4 Oktober 2027. Lalu kupon pembayaran pertama 4 Januari 2025. Kupon pembayaran terakhir 4 Januari 2026 dan kupon selanjutnya 4. Nah, ini terserah ya semua ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum membeli bisa dicek dulu ini berapa lama nih saya harus simpan, lalu terus keuntungan berapa kuponnya, lalu kita yang paling penting adalah berapa persen kuponnya. Di sini tertera 10,25. Nah, 10,25 ini termasuk lumayan besar ya. Dan kita tahu INKP ini sering menerbitkan obligasi sudah beberapa kali nih Bapak Ibu nih. Dalam rank 3 tahun ini. Rata-rata 3 tahun ya. Nah, ini annual ya, artinya ini setahun. Kupon obligasinya tahunan sekitar 10,25. Lalu kalau udah merasa yakin, kita cek dulu produknya, lalu ratingnya di sini A+, A+ termasuk bagus ya.
Nah, di sini ketentuan transaksi. Nah, ketentuan transaksi ini adalah transaksi sebelum jam 14 akan dimasuk oleh diproses ah, paling lambat diterima oleh platform 14 akan diproses menggunakan hari bursa yang sama. Artinya beli jam sekarang udah 14 lewat, berarti kalau mau beli hari ini, tanggal pembelian dan tercatat akan diproses dengan hari bursa besoknya. Jadi obligasi itu kan sama ya, ada harganya berubah setiap saat, cuman nggak fluktuatif kayak harga saham. Oke, kita akan coba klik beli. Nah, untuk obligasi sendiri di sini dari INKP minimal obligasi korporat ya Bapak Ibu minimal pembeliannya 1 juta. Nah, misalnya Bapak Ibu mau beli berapa? Contoh kalau mau beli 10 juta tinggal diganti aja ya angkanya 10 juta. Oke, kita cek lagi minimalnya 1 juta, kita beli 10 juta, jatuh tempo sekian, 4 Oktober 2027, lalu kuponnya kita cek lagi, kita recheck ulang, harga settlementnya 11 Februari ya. Nah, kalau sudah oke, di sini ada interest atau fee-nya, lalu tinggal klik lanjut, setuju. Oke, tinggal bayar. Bayar itu tinggal masukin PIN aja, gampang mudah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu langsung sediakan dananya ya di akun obligasinya. Nah, akun obligasi biasanya ditandai dengan kode airfill kalau di tempat kita untuk membedakan ya. Nah, oke. Begitu simpel ya untuk membeli obligasi. Nah, pertama caranya klik produknya dulu. Di sini ada dua, ada pilihannya reksadana. Kita klik yang obligasi. Kita cek list obligasinya. Di sini ada beberapa. Nah, tinggal klik beli. Contoh mau beli obligasi negara. Oke, mudah ya Bapak Ibu ya untuk membeli obligasi. Oke, ada pertanyaan mungkin dari saya bantu cek dulu di komen ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau biasanya saham kan banyak ya yang tanya ya karena mungkin aplikasinya lebih banyak ya step-stepnya ya. Namun kalau untuk obligasi sendiri lebih simpel ya Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin pertama login aja udah pasti bisa ya. Oke ya, mudah ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu aja untuk sesi pengenalan dari saya tentang cara pembelian obligasi melalui aplikasi online dari iTrade Fund ya. Kita sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih yang sudah bergabung untuk hari ini, Bapak Ibu. Semoga portonya cuan terus dan tetap semangat. Salam cuan. Terima kasih, selamat siang.